Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi yang lalu, bab 4 tentang transformasi. Adapun pokok bahasannya adalah translasi dan rotasi. Indikatornya ada 6. Yang pertama, pengertian translasi atau pergeseran. Yang kedua, menggambar hasil translasi suatu bangun datar yang diketahui besar translasi atau pergeserannya. Yang ketiga, menentukan hasil translasi pada bidang koordinat kartesius. Yang keempat, pengertian rotasi atau perputaran. Yang kelima, menggambar hasil rotasi suatu bangun datar yang diketahui besar sudut dan titik pusatnya. Dan yang keenam, menentukan hasil rotasi pada bidang koordinat kartesius. Untuk itu, mari kita mulai saja dengan materi yang pertama. Pengertian translasi atau pergeseran. Gambar di samping adalah seorang anak yang sedang menggeser sebuah meja. Bagaimanakah cara perpindahan setiap titik pada meja tersebut? Ya, betul. Jadi setiap titik pada meja tersebut bergerak dengan jarak yang sama. Bagaimanakah arah perpindahan setiap titik pada benda tersebut? Ya, jadi setiap titik pada meja bergerak dengan arah yang sama. Nah, meja yang digeser tersebut merupakan salah satu contoh dari translasi. Translasi atau pergeseran adalah salah satu transformasi yang memindahkan setiap titik yang ada pada bidang dengan jarak dan arah yang selalu sama. Oke, kita lanjutkan dengan yang kedua. Menggambar hasil translasi suatu bangun datar yang diketahui besar translasinya. Pada gambar di samping, segitiga A aksen, B aksen, C aksen merupakan hasil translasi dari segitiga ABC yang ditranslasikan ke kanan sejauh A satuan, dilanjutkan ke bawah sejauh B satuan. Ya. Sehingga translasi yang memindahkan segitiga A, B, C ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen dapat diwakili oleh ruas garis berarah A aksen dan ditulis dengan simbol A negatif B. Catatan, pada transaksi, jika sebuah titik atau benda digeser ke kanan atau atas, maka perpindahannya bernilai positif. Sedangkan jika digeser ke bawah atau ke kiri, maka perpindahannya bernilai negatif. Sekarang yang ketiga, menentukan hasil translasi pada bidang koordinat kartesius. Pada gambar di samping, translasi yang memindahkan segitiga A, B, C ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen adalah 3 negatif 5. Itu bisa kita tunjukkan, yaitu misalkan dari titik B, berarti kita geser 3 satuan ke kanan, kemudian dilanjutkan 5 satuan ke bawah. 3, 4, 5. Ya. Selain dengan cara menggeser dengan menggunakan gambar, kita juga bisa menentukan hasil translasi dengan perhitungan seperti ini. Dari titik A negatif 3,1, jika ditranslasikan dengan 3 negatif 5, maka bayangannya adalah aksen negatif 3 ditambah 3,1 ditambah negatif 5. Jadi A aksen 0, negatif 4. Begitu juga titik B 1,3 jika ditranslasikan oleh 3 negatif 5, maka B aksen adalah 1 ditambah 3,3 ditambah negatif 5 sama dengan 4, negatif 2. Begitu juga titik C, negatif 2,5, jika ditranslasikan oleh 3 negatif 5, maka C aksen adalah negatif 2 ditambah 3,5 ditambah negatif 5. Sehingga C aksen 1,0. Kesimpulan, jika titik P, X, Y ditranslasikan oleh A, B, maka hasil translasinya adalah P aksen X ditambah A, Y ditambah B. Bagaimana? Belum jelas? Oke, kalau belum jelas, kita perhatikan contoh berikut. Sebuah segitiga PGR dengan koordinat P 5, negatif 8, Q 1, negatif 3, dan R 0,4. Jika segitiga PGR ditranslasikan oleh translasi negatif 5, negatif 5, 2, tentukan koordinat titik P aksen, Q aksen, R aksen. Penyelesaian.
P 5, negatif 8 ditranslasikan oleh negatif 5, 2. Maka P aksen adalah 5 ditambah negatif 5, negatif 8 ditambah 2. Sehingga hasilnya P aksen 0, negatif 6. Q 1, negatif 3 ditranslasikan oleh negatif 5, 2. Maka bayangannya adalah Q aksen 1 ditambah negatif 5, negatif 3 ditambah 2. Jadi Q aksen negatif 4, negatif 1. R 0,4 ditranslasikan negatif 5, 2. Maka R aksen adalah 0 ditambah negatif 5, 4 ditambah 2. Sehingga R aksen negatif 5,6. Bagaimana? Sekarang sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan materi berikutnya. 4. Pengertian rotasi atau perputaran. Perhatikan wahana pada gambar di samping. A. Bagaimanakah jarak tempat duduk mereka terhadap titik pusat wahana tersebut? Ya, bagaimana? Ternyata jaraknya adalah sama. B. Apakah yang membedakan posisi tempat duduk orang yang satu dengan yang lainnya jika dilihat dari titik pusat wahana? Jadi yang membedakan ternyata adalah sudut putarnya. Untuk mencapai titik paling tinggi, berapa derajatkah jika seseorang naik dari posisi yang paling rendah? Jadi dari posisi paling rendah, untuk mencapai tempat yang paling tinggi, itu sudutnya adalah 180 derajat. Nah, perpindahan posisi tempat duduk pada wahana tersebut merupakan salah satu contoh rotasi atau perputaran. Jadi rotasi atau perputaran adalah salah satu transformasi yang mengubah kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar dengan pusat putaran dan sudut tertentu. Pada rotasi, jika arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam, maka bernilai positif. Sedangkan rotasi yang arahnya searah dengan arah jarum jam, sudut putarnya bernilai negatif. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan materi berikutnya. 5. Menggambar hasil rotasi suatu bangun datar yang diketahui besar sudut dan titik pusatnya. Di sini kita memiliki sebuah segitiga ABC yang akan dirotasikan dengan pusat titik P sejauh A derajat. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kalian hubungkan titik P dengan titik A dengan garis putus-putus. Kemudian kalian dengan menggunakan busur derajat, buatlah sudut PA. Kemudian ke sana, sehingga besarnya A derajat. Setelah sudutnya terbentuk, dengan menggunakan jangka, dengan pusat titik P, kalian buat busur lingkaran dari titik A, sehingga memotong garis yang tadi kita buat. Sehingga kita dapatkan titik A aksen di sini. Nah, untuk menggambar titik B aksen, C aksen caranya sama, silahkan nanti kalian gambar sendiri. Nah, selanjutnya, kita lanjutkan saja pada materi berikutnya. Menentukan hasil rotasi pada bidang koordinat kartesius dengan pusat titik O 0,0. Di sini kita memiliki sebuah segitiga ABC dengan titik A 2,1, B 6,1, dan C adalah 3,6. Jika dirotasikan dengan pusat O sejauh 90 derajat, maka koordinat titik aksennya di sini, titik B-nya di sana, titik C aksennya di sebelah sana. Nah, kalau kita amati, ternyata negatif 1 ini merupakan lawan dari 1. 2 adalah sama dengan absis asal. 6, negatif 1 adalah lawan dari ordinatnya. Sedangkan ordinatnya sama dengan absisnya. Begitu juga titik C. Negatif 6 adalah lawan dari ordinatnya, kemudian ordinatnya sama dengan absisnya. Sehingga ketika kita memiliki titik A, titik P, A, B,
Jika dirotasikan dengan pusat O dengan rotasi sejauh 90 derajat, maka bayangannya adalah P aksen negatif B, A. Nah, sekarang bagaimana kalau dirotasikan sejauh 180 derajat? Titik A 2,1. Jika dirotasikan sejauh 180 derajat, maka bayangannya jatuh di sini, negatif 2, negatif 1. Begitu juga titik B. Titik B jika diputar 180 derajat, maka bayangannya adalah B double aksen, negatif 6, negatif 1. Kemudian titik C juga sama, kita dapatkan bayangannya adalah C double aksen, negatif 3, negatif 6. Kalau kita perhatikan, ternyata absis dari A double aksen ini merupakan lawan dari absis titik A. Kemudian ordinatnya lawan dari ordinat titik A. Sehingga jika kita memiliki sebuah titik A, titik P, A, B, dirotasikan 180 derajat dengan pusat O 0,0, maka bayangannya adalah P double aksen, negatif A, negatif B. Sekarang bagaimana kalau kita rotasikan sejauh 270 derajat? Berarti ke sana. Nah, atau negatif 90 derajat. Nah, titik A 2,1 menghasilkan bayangan 1, negatif 2. Titik B 6,1 hasil rotasinya adalah B triple aksen 1, negatif 6. Dan titik C setelah dirotasikan negatif 90 derajat, maka hasil rotasinya adalah C triple aksen 6, negatif 3. Kalau kita amati, ternyata absis di sini sama dengan ordinat, sedangkan ordinatnya merupakan lawan dari absis. Absisnya merupakan ordinat, koordinatnya lawan dari absis. Sehingga jika kita memiliki sebuah titik P, A, P dirotasikan sejauh negatif 90 derajat atau 270 derajat dengan pusat titik O, bayangannya adalah P triple aksen B, negatif A. Bagaimana? Apakah masih bingung? Kalau masih bingung, mari kita perhatikan contoh berikut. Tentukan koordinat hasil bayangan titik-titik berikut. 1. Titik A negatif 3,5 yang dirotasikan dengan pusat titik O 0,0 sejauh 90 derajat. Nah, penyelesaian. Kalau titik P, A, B dirotasikan dengan pusat titik O sejauh 90 derajat, maka bayangannya P aksen negatif B, A. Sehingga jika titik A negatif 3,5 dirotasikan dengan pusat O sejauh 90 derajat, maka bayangannya adalah A aksen negatif 5, negatif 3. Nomor 2, titik B 1, negatif 2 yang dirotasikan dengan pusat titik O 0,0 sejauh 180 derajat, maka jika titik P itu A, B dirotasikan dengan pusat O sejauh 180 derajat, maka bayangannya P aksen negatif A, negatif B. Sehingga jika titik B 1, negatif 2 dirotasikan dengan pusat O sejauh 180 derajat, bayangannya adalah P aksen negatif 1, negatif 2, jadi 2. Sekarang yang C, 4, negatif 8 dirotasikan dengan pusat titik O 0,0 sejauh negatif 90 derajat. Titik P, A, B dirotasikan dengan pusat titik O sejauh negatif 90 derajat, bayangannya adalah P aksen B, negatif A. Sehingga jika titik C 4, negatif 8 dirotasikan dengan pusat titik O sejauh negatif 90 derajat, bayangannya adalah C aksen negatif 8, jadi B, negatif 4. Bagaimana? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian dulu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.